Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Lipit kembali menemani Anda untuk mendengarkan berbagai macam informasi seputar tentang pedesaan, tentunya di Kiprah Desa di Lintas Makassar sore kali ini. Pendengar, bersama dengan narasumber kami yang tengah tersambung kali ini, kita berkomunikasi langsung menggunakan via Zoom ya. Jadi akan berkomunikasi bersama dengan beliau. Beliau adalah Kadriyanti Ishak SPI. Beliau dari Luhkan Kabupaten Takalar, Satminkal BRPBAP3 Maros. Nih pendengar. Kali ini perjumpaannya kita akan membahas seputar tentang garam, yaitu teknik pembuatan garam dengan teknologi geomembran. Seperti apa sebenarnya teknik pembuatan garam dengan teknologi geomembran? Sebelum itu, ada yang ingin lewat dulu. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di para wilayahnya bisa mengembangkan budidaya udang Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. adalah titik yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Ya, kita mencoba menyapa kepada narasumber kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kadriyanti Ishak. Waalaikumsalam Pak. Iya, apa kabar Bu? Sehat Warahmatullahi juga? wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ibu, ini saya panggilnya Ibu Kadriyanti saja ya, supaya lebih Iya akrab Pak. kita. Iya Pak. Ibu Kadriyanti, saya ingin menanyakan nih, di awal mungkin kita membahas seputar tentang garam. Ini adalah teknik pembuatan garam dengan teknologi geomembran. Ini menarik. Iya Pak. Biasanya Iya selama Pak. ini kita mengetahui bahwa kalau untuk petani garam mengambil air laut ditambak dari pinggir laut ke tambak dan diatur sedemikian rupa, dibiarkan mengering dan nanti dipanen garamnya. Seperti itu yang Iya Pak. Irsan tahu. Tapi ternyata Iya. ada teknologi yang berbeda nih, yang dinamakan dengan geomembran. Nah, ini menarik. Iya. Seperti apa sih sebenarnya, Bu Tabe? Iya. Baik Pak. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Tabe Pak. Perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Pak Kadriyanti Ishak SPI, penyuluh perikanan Kabupaten Takalar, unit kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, dan penyuluhan perikanan Maros di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sebelumnya Pak, saya mau menyapa-nyapa dulu ya. Boleh, silakan, Selamat silakan. malam kepada ya Pak. Selamat malam kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, Bapak Haji Basu SPD MSI, yang selalu ditempati penyuluh berkoordinasi terkait penyuluhan di Kabupaten Takalar. Selamat malam dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Balai BRP BAP3 Maros, Bapak Dr. Andi Indrajaya Asaat, SPI MSC, dan Bapak Anton Mulyawan SH yang selalu menginisiasi penyuluh untuk hadir di sini di program Kiprah Desa RRI Makassar, Pak. Selamat malam juga dan saya ucapkan kepada Ibu Rahma selaku penyuluh perikanan Kota Makassar yang telah memfasilitasi saya untuk hadir di sini, Pak. Kemudian selamat malam juga kepada Bapak host RRI Makassar, Bapak Irsan. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga buat teman-teman se-Satminkal Maros. Baiklah Pak, saya akan memaparkan alasan saya mengambil tema tentang teknik pembuatan garam dengan teknologi geomembran, yaitu karena dengan teknologi geomembran ini Pak, kita dapat meningkatkan produksi dan juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas garam, sekaligus dengan sendirinya dapat meningkatkan harga jual garam.
Baiklah Pak, saya akan memasuki tema kami yaitu teknik pembuatan garam dengan teknologi geomembran. Iya, Tetapi silakan. sebelumnya, Mhm. pasti semua orang bertanya yang belum masih awam tentang garam. Betul. Sebenarnya yang pertama pertanyaannya apa sih garam itu? Iya. Kemudian yang kedua untuk apa garam itu? Mhm. Yang ketiga bagaimana teknik pembuatan garam? Iya. Saya kira ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak. Mhm. Jadi sebelum saya memasuki, saya akan menjawabnya. Boleh silakan. Garam itu, ya Pak, garam itu adalah benda padat yang berwarna putih, kemudian dia berbentuk seperti kristal, di mana dia merupakan kumpulan senyawa NaCl atau natrium klorida, serta kumpulan senyawa-senyawa lainnya seperti magnesium sulfat, kalsium klorida, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, apa sih garam itu? Jadi garam ini Pak kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu dia sebagai garam konsumsi atau biasa disebut dengan garam dapur atau garam rumah tangga yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kemudian yang kedua dia adalah garam industri. Jadi garam industri ini Pak khusus untuk kebutuhan industri seperti industri makanan, industri perminyakan, industri tekstil, industri kosmetik, dan industri lainnya. Kemudian yang ketiga Pak, cara pembuatan garam. Jadi di sini Pak, seperti yang Bapak tadi katakan bahwa teknik pembuatan garam itu adalah benar. Dia adalah di mana kita menyimpan air atau menuangkan air. Jadi di sini Pak, sebelum melakukan pembuatan garam, saya akan memberikan tahapan-tahapan. Yang pertama itu Pak, harus ada persiapan lahan. Jadi di persiapan lahan ini Pak, kita menggunakan minimal tiga petakan tambak. Yang pertama itu petakan tambak pertama itu disebut dengan tandon atau tempat penampungan air muda. Kemudian yang petakan kedua kita sebut dengan peminihan atau dia tempat penampungan air tua. Di sini Pak, kalau dia tekniknya tradisional, kita tidak perlu memodifikasi lahan peminihan ini, tetapi karena sekarang yang saya akan bawakan Pak tentang teknik dengan teknologi geomembran, yaitu kita menambahkan petakan yaitu berupa kolam ulir Pak. Jadi dia berbentuk petakan-petakan kecil itu ditempatkan di petakan kedua Pak. Itu tujuannya Pak supaya dia mempercepat proses penuaan air agar bisa cepat terbentuk garam. Kemudian yang petakan ketiga Pak, dia itu adalah meja garam. Disinilah tempatnya garam untuk terjadi kristalisasi. Di mana di petakan ketiga ini Pak, kita menambahkan yaitu plastik geoisolator. Jadi alasnya Pak, kita menambahkan plastik geoisolator supaya dia bebas dari kebocoran dan garamnya tidak kotor sehingga produksinya bisa lebih bagus dan berkualitas. Itu tujuannya Pak. Kemudian dia tujuan juga geoisolator di sini Pak, dia menghindari terjadinya pencemaran tanah di mana biasa didominasi oleh endapan lumpur Pak. Kemudian setelah tahap persiapan ini Pak, di tahap persiapan ini Pak kita mengerjakannya itu berkisar 1 bulan. Jadi tahap persiapan ini Pak, kita mengerjakan petakan-petakan tambak ini selama 1 bulan. Kemudian setelah selesai, maka kita lanjut ke tahapan pemasukan air Pak. Di sini tahapan pemasukan air, yang pertama kita memasuki air di sini, yaitu mengalirkan air menuju petak tandon Pak. Jadi dia dari saluran primer, kemudian masuk ke tandon. Ini tinggi air ini sebaiknya sekitar 30 cm Pak. Kemudian kita air tersebut kita ukur seperti ini Pak, alat pengukuran airnya seperti ini. Kemudian kita alirkan ini seperti ini alat ukurannya. Ini namanya Pak bomometer. Jadi alat pengukuran kekentalan atau kejenuhan air garam. Seperti itu. Kemudian setelah tingkat kejenuhan atau tingkat kekentalan airnya mencapai 15 derajat Celcius Pak, itu kita pindahkan ke petakan kedua, yaitu peminihan air tua. Di sini juga setelah masuk ini airnya, kita endapkan dia selama 2 hari Pak.
kemudian kita ukur lagi, kemudian tingkat kejenuhan atau kekentalan airnya itu Pak, dia mencapai sampai 22 derajat Bome. Ini alatnya Pak. Setelah dia mencapai 22 derajat Bome Pak, kemudian kita pindahkan ke meja kristalisasi garam yang telah dilapisi dengan plastik geomembran Pak. Ini pada saat air ini di dalam, dia ketebalannya Pak, kita alirkan masuk ketebalan 5 sampai 10 cm Pak. Kemudian kita endapkan dia selama 3 sampai 7 hari. Setelah itu 7 hari kemudian, insya Allah dengan bantuan angin dan cahaya matahari Pak, itu akan terjadilah kristalisasi garam. Setelah 7 hari kemudian dilakukan tahap panen Pak, yaitu dengan menggunakan pengais garam biasa terbuat dari karet atau dari kayu Pak. Kemudian di sini Pak, ada kelebihan-kelebihan dari geomembran tersebut Pak sebagai teknologi pembuatan garam, yaitu yang pertama, dia bahan baku pembuatan garam berupa air ini Pak, dia tidak mudah susut atau terserap ke dalam tanah. Kemudian dia penyerapan sinar matahari ini lebih baik atau intens karena dia diakibatkan warna hitam pada geomembran. Kemudian yang ketiga, pada proses kristalisasi garam dia lebih cepat Pak karena proses produksinya sangat efisien dia karena menggunakan warna hitam tersebut sehingga dari segi waktu sangat efisien Pak. Kemudian yang keempat, dia garam yang dihasilkan ini Pak, dia lebih putih dan bersih. Kemudian kandungan NaCl-nya dia lebih meningkat. Jadi Pak dia juga dapat meningkatkan hasil produksi, kemudian meningkatkan harga jual karena hasilnya bisa lebih banyak Pak. Jadi dibanding Pak dengan teknik geomembran, teknik garam secara tradisional, dia lebih 5 sampai 7 kali lipat Pak kalau kita menggunakan teknologi geomembran. Kemudian kualitas garamnya juga lebih baik Pak. Saya kira seperti itu Pak. Wah, sangat luar biasa ya. Menarik karena ternyata hasil panennya bisa sampai 5 sampai 7 kali lebih banyak dibanding dengan metode tradisional, Bu. Nah, iya Pak. Metode geomembran sendiri ini pertama kali diterapkan ini mulai tahun kapan sih, Bu? Ditemukan oleh timnya Ibu dan juga teman-teman peneliti yang ada di Kabupaten Maros. Kalau kami Pak di Kabupaten Takalar itu Pak menerapkan geomembran ini sejak tahun 2013 Pak. Sejak tahun 2013 kami sudah terapkan geomembran ini Pak. Kemudian karena kami terkendala dengan dana Pak, karena kebetulan geomembran ini sangat mahal Pak. Iya. Jadi para petambak itu menghentikannya, kemudian kami berusaha lagi untuk mengaktifkan kembali. Jadi dia berusaha lagi untuk melakukan teknologi geomembran di tahun 2016 Pak sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, iya Pak. Nah ini Bu, menarik karena ini kan sebenarnya salah satu teknologi, salah satu penemuan yang bisa diterapkan di Indonesia dan bisa meningkatkan penghasilan garam di Indonesia. Sekalian Kabupaten Takalar, Ibu taunya di kabupaten mana lagi diterapkan geomembran ini Bu? Karena menurut saya ini sangat luar biasa. Bisa saja kita menutupi kekurangan garam yang ada di Indonesia. Iya Pak. Kalau di Sulawesi Selatan itu Pak, dia sudah ada 4 kabupaten yang sudah menggunakan teknologi geomembran ini Pak, yaitu yang pertama Kabupaten Pangkep, kemudian Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Selayar Pak. Tapi insya Allah Pak tahun ini Pak Kabupaten Maros juga Pak. Oh, luar biasa. Iya kan. Iya Pak. Nah ini menarik nih Bu, karena kan salah satu teknologi yang ditemukan, penemuan ditemukan yang bisa diterapkan di Indonesia, bahkan bukan hanya di Sulawesi Selatan, bahkan seluruh Indonesia. Nah, apa sih kendala yang akhirnya membuat masih banyaknya kabupaten-kabupaten atau wilayah di Indonesia yang tidak menerapkan teknologi geomembran ini, Bu? Yang pertama itu Pak kendalanya karena geomembran ini Pak
agak mahal, Oh, iya. lumayan mahal. Mm-mm. Yaitu kalau karena kan Pak yang memproduksi geomembran ini Pak, yang Mm. kita tahu tempat membelinya kita di Kabupaten Takalar itu di Surabaya Pak. Oh, Ya iya. dia di kota Surabaya. Itu Mm-mm. harganya Pak sekitar 3 juta lebih Mm-mm. sampai di Takalar Pak. Oh, iya. Jadi cuman itu Pak kendalanya. Mm. Tetapi sebenarnya Pak lebih kalau hitung-hitung ininya Pak keuntungannya Mm-mm. sebenarnya lebih untung karena kita bisa Oh. menggunakannya Mm-mm. selama 3 tahun. Yang Oh, penting begitu. bagus Mm-mm. pemeliharaannya Pak. Mm-mm. Oh, jadi Karena produksinya juga bisa lebih tinggi. Mm-mm. Nah, jadi walaupun mungkin memang membutuhkan cost yang lebih besar pada saat proses produksi, tapi bisa digunakan dalam jangka waktu panjang, cukup panjang, 3 tahun, dan memiliki Iya Pak. produksi hasilnya bisa sampai 5 hingga 7 kali lipat dibanding Iya, yang 7 tradisional. kali lipat. Iya. Iya Pak. Nah, ide-ide seperti ini tentunya tidak lepas dari bagaimana teman-teman peneliti yang ada di eh, BRPBAP3 Maros yang tentunya semangat untuk bisa mengembangkan hal yang seperti ini. Apakah akan ada pembuatan geomembran juga mungkin bisa diterapkan di Makassar karena biasanya kalau dari luar pulau kan kita sering mahalnya itu bagaimana proses pengirimannya. Iya, proses. Siapa tahu bisa nggak sih Bu dibuat geomembran untuk di Makassar sendiri atau mungkin di wilayah Sulawesi Selatan? Mudah-mudahan bisa Pak. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa Pak dan kami berharap Pak supaya bisa. supaya bisa ya. Nah, Dan ini mungkin iya PR Pak, lagi. mudah-mudahan juga iya Pak, mudah-mudahan juga Pak bapak-bapak atau bapak kepala balai Iya. Maros Pak Mm-mm. bisa mendengar dan Iya. bisa memfasilitasi supaya para petambak garam Mm-mm. khususnya di Sulawesi Selatan Pak Iya. bisa meningkatkan produksi dan dengan membeli geomembran yang agak lebih murah Pak. Betul sekali ya. Sangat menarik nih kesempatannya Ibu dimanfaatkan dengan baik langsung menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Kepala Balai. Iya. Nah Bu, pada saat proses pembuatan garamnya ini kan ada tahap-tahapnya nih Bu. Nah selain tadi Iya. memang terkendala di geomembrannya dan juga metode lainnya yang ternyata sedikit berbeda nih Bu. Apakah ada penambahan unsur-unsur lainnya pada saat kita proses geomembran ini Bu? Kebetulan Pak untuk penambahan unsur-unsur kimia lain kayaknya tidak ada Pak. Iya. Jadi dia alami Pak. Betul-betul dia bahan bakunya cuma air laut, Mm-mm. kemudian dibantu dengan proses penguapan Iya. oleh sinar matahari dan angin Mm-mm. sehingga tingkat intensitas kejenuhan air atau kekentalan air garam bisa meningkat. Mm-mm. Kemudian dari meningkatnya itu Pak, dia bisa langsung terjadi pengkristalan garam Pak Oh begitu. dengan bantuan angin dari timur Pak. Oke. Nah Bu, ini menarik karena kan cuaca terutama kita di Sulawesi Selatan akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir itu sering kayak tidak menentu. Kadang harusnya musim kemarau tapi sering terjadi hujan atau mungkin sebaliknya. Bagaimana dengan kendala cuaca sendiri Bu Tabe? Ya. Justru itu Pak, justru karena kita melihat kondisi cuaca yang ekstrim sekarang ini Pak, makanya kami sarankan kepada para petambak garam Pak, lebih bagusnya kalau dia menggunakan geomembran ini Pak. Oh, Karena justru kalau kita tidak menggunakan, iya Pak, karena kalau kita tidak menggunakan geomembran Pak, kita terkendala tidak mendapatkan produksi garam Pak. Pada saat persiapan saja, iya. dia sudah masuk hujan, kadang ini, tapi pada saat kita menggunakan geomembran Pak, dia produksinya bisa lebih cepat Pak. Oh. Jadi dalam produksi hari dia sudah bisa Iya. mendapatkan garam. Sementara kalau dia tidak menggunakan teknologi geomembran ini Pak, Iya. dia nanti biasa 7 sampai 10 hari bahkan sampai 15 hari baru bisa dapat garam Pak. Jadi itu kelebihannya Pak kalau kita menggunakan ini Pak pada saat cuaca sekarang ini tidak menentu Iya. Pak. Iya. Wah, jadi sebenarnya justru geomembran ini menjadi solusi bagaimana ketidaktentuan cuaca yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan justru dengan menggunakan teknologi ini dapat Iya, membantu produksi garam lebih stabil dan juga lebih cepat Iya Pak. hasil panennya. Hasil panen kalau untuk tradisional kan sampai 10 hari Bu ya. Iya Pak. Kalau dengan geomembran tadi sampai berapa hari untuk bisa menghasilkan ini Bu? Dia bisa Pak dalam kalau kita memasukkan air ke meja garam itu setinggi
5, Iya. setinggi 5 sampai 10 cm Pak, Mm-mm. kita bisa menghasilkan itu sekitar 5 hari Pak sudah bisa menjadi garam. Oh, sangat cepat ternyata ya. Iya Pak, Heeh. karena dia intensitas cahaya Pak yang masuk ke plastik itu, plastiknya kan Pak warna hitam. Iya, heeh. Jadi untuk penyerapan panasnya dia lebih tinggi. Mm-mm. Jadi cepat Pak, produksi garamnya biasa lebih cepat. Iya. Nah Bu, plastik yang digunakan ini apakah memang khusus Bu atau mungkin plastiknya sama dengan yang ada di pasar-pasaran mungkin? Khusus Pak, jadi dia Oke. plastiknya ini Pak, Mhm. dia khusus untuk garam Pak. Iya. Oh, jadi memang dan ini yang plastik yang khusus itu yang harus dibeli di Surabaya tadi baru didatangkan ke Makassar. Iya Pak, datangkan ke Makassar. Ah, jadi seperti itu. Nah, Iya. bagaimana dengan perawatannya sendiri, Bu? Tentunya karena ini adalah bentuk plastik khusus, artinya perawatannya juga ada penanganan-penanganan tersendiri. Bagaimana dengan perawatannya, Tabe? Iya Pak, perawatannya itu Pak setelah kita gunakan itu plastik, kemudian kita bersihkan di meja garam. Mhm. Setelah dibersihkan, kemudian kita menggulungnya Pak dan kita menyimpannya Pak di dalam air. Oh. Jadi tetap kita simpan Pak di dalam air, karena kalau kita tidak simpan di dalam air Pak, dia cepat rusak Pak. Oh, Dia begitu. cepat rusak. Jadi ya, jadi tetap kita simpan di dalam air. Lebih bagusnya Pak itu cara penanganannya supaya bisa lebih lama digunakan. Begitu Pak. Oh, jadi seperti itu. Jadi penyimpanan airnya sendiri, Bu, ini kita pakai air bersih atau memang harus menggunakan air laut lagi atau mungkin ada Air bersih Pak. air bersih? Jadi Tidak iya, tidak ada kita penanganan bagusnya, tersendiri? Pak, kayaknya tidak ada Tidak Pak. ada, jadi cukup Cuman seperti itu. cukup air Iya, bersih Pak. saja begitu ya? Iya, Heeh. cukup, iya Pak. Kita bersihkan, kemudian kita gulung kembali, kemudian kita simpan Pak. Lebih bagusnya Pak kalau di dalam air. Tapi lebih banyak juga Pak yang menyimpannya saja di pinggir pematang atau Iya. di dalam gudang Pak. Oh, begitu. Iya, tapi kalau saya iya Pak. Tapi kalau saya perhatikan Pak itu lebih cepat rusak Pak. Karena dia kalau terlalu kena sinar matahari kemudian tidak di dalam air, Iya. itu cepat ini Pak. Cepat rusak begitu Pak. Oh, jadi penanganan yang khusus. Nah, saya coba mencoba googling sedikit untuk melihat gambaran-gambaran bagaimana pematang yang menggunakan geomembran. Ternyata benar-benar hitam begitu, Bu ya. Jadi galian pematangnya diselimuti oleh plastik Iya, geomembran ini. plastik geomembran. Mm-mm. Dan itu kedalamannya berarti sekitar 5 sampai 10 cm. Berarti ada kemungkinan bisa dibuat lebih dong, Bu ya. Iya Pak. Nah, apa konsekuensinya, Bu? Ini kan tadi disarankan sekitar 5 sampai 10 cm nih, Bu. Ini kan bisa Iya, dalam 5 hari. Nah, kalau misalnya Iya, misalnya cuaca lagi bagus, Bu, terus kita pengen tambah tebalan dari air garamnya sendiri itu masih boleh. Iya Pak. Oh boleh Pak. Oke. Jadi tapi kita ukur dulu Pak. Jadi kita ukur dulu Pak air yang ada di dalam itu dia tingkat kejenuhannya atau tingkat kekentalan airnya berapa. Kemudian kita tambahkan dengan air itu harus sampai di 25 tingkat kejenuhan air Pak. Jadi yang ditambahkan masuk berapa, kemudian iya Pak, begitu. Oh, jadi jadi- tetap Pak bisa. Bisa ditambahkan airnya. Bisa ditambahkan airnya, tapi tentu Iya. saja ada perbandingannya yang memang harus disesuaikan, Iya, Pak. Bu ya. Iya, ada Pak. Nah, Iya. kalau Kita harus pertahankan. Iya. Apa yang harus dipertahankan, Bu? Kita harus pertahankan Pak tingkat kejenuhan atau kekentalan air di dalam situ dia cuma sampai 25 sampai 30 derajat bome Pak. Oh, jadi memang harus dipertahankan di situ, Bu ya? Iya, Pak. Untuk mendapatkan Iya. hasil yang lebih baik berarti. Iya Pak. Oke, berarti walaupun ketebalannya lebih dari 10 cm asal tingkat kadarnya tadi kekentalannya masih Iya. dalam range itu berarti boleh-boleh Iya. saja, Bu ya. Iya Pak. Dan kalau Iya. misalnya semakin tinggi kadarnya itu artinya penghasilan garamnya lebih besar dong, Bu. Iya Pak. Oh, menarik. Nah, saya ingin bertanya tentang siklus nih, Bu. Siklus kalau misalnya pertanian kan, kalau misalnya padi itu Iya. kan ada siklusnya. Kapan tanam, Iya. panen, dan sebagainya. Bagaimana dengan garam, Bu? Saya agak sedikit penasaran. Iya. Kalau garam Pak, kita kan Pak di Takalar itu Iya. kalau dia di musim penghujan kita lahannya itu Pak kita gunakan sebagai tambak udang atau bandeng. Oh, gitu, Jadi iya. pada saat musim kemarau memasuki musim kemarau Pak, Iya. kita pergunakan dia sebagai untuk memproduksi garam Pak. Mm-mm.
Jadi dia di sini kalau garam itu Pak, kalau cuaca memungkinkan, Iya. dia itu mulai bulan 5 Pak sampai Mm-mm. bulan 11. Bulan Itu 5 sampai siklus 11. produksi Pak. Iya. Jadi bulan 5 itu iya Pak, dia sudah mulai persiapan bulan 5 sampai bulan 6, kemudian Mm-mm. bulan 7 itu Pak dia sudah menghasilkan garam. Iya. Dia sudah bisa memproduksi garam Pak. Mm-mm. Seperti itu Pak. Oh, jadi memang ada siklus-siklus tersendiri juga Bu ya yang memang harus diikuti Iya, Pak. untuk bisa mendapatkan Iya. kualitas yang lebih baik. Iya Pak. Nah, selama bulan Mei hingga November ini, bulan 11 periode Iya, ini berarti ini bisa rutin Bu ya, tiap 5 hari sekali bisa panen begitu Bu atau Iya memang? Pak. Iya betul Pak. Oh, wah Iya ternyata. Pak. Jadi iya. Berarti dengan menggunakan geomembran ini benar kata Ibu, berarti memang Iya. produksinya bisa jauh lebih besar dengan Iya range Pak. beberapa bulan ini hanya dengan 5 hari kita bisa panen, terus Iya. menebar lagi dan sebagainya, prosesnya 5 hari berikutnya Iya panen Pak. lagi begitu. Iya. Bu? Begitu. Iya Pak. Betul sekali Pak. Sampai bulan 11 Pak. Sampai Yang bulan penting 11. cuaca mendukung Pak. Iya. Mm-mm. Nah, ini cukup menarik. Yang penting cuaca mendukung ya. Tapi Iya, Pak, dengan betul. teknologi geomembran ini akhirnya bisa sedikit menjadi solusi bagaimana proses percepatan untuk proses pengeringan hingga penguapan, lebih tepatnya penguapan air Iya. laut hingga endapan garamnya tampak dan bisa dipanen. Oke Bu, Iya. terima kasih banyak. Ini akhirnya saya sedikit banyak tahu lagi tentang garam, sedikit banyak lagi yang bisa saya petik dari pelajaran kita di hari ini bagaimana memproduksi garam dan pentingnya penerapan geomembran yang ada di Indonesia, tepatnya bisa diterapkan di Sulawesi Selatan karena kita mempunyai garis bibir pantai yang cukup panjang, cukup luas, dan semoga ini bisa diterapkan di Sulawesi Selatan semuanya agar penghasilan garam, terutama kita di wilayah Sulawesi Selatan, bisa terpenuhi dan bisa diekspor keluar-keluar juga nantinya. Iya Pak. Amin. Mudah-mudahan Pak. Iya. Nah Bu, ini sudah lewat 54 menit, jadi Irsan sudah harus pamit, tapi sebelum pamit saya ingin mendengarkan apa yang ingin disampaikan narasumber kami kepada seluruh pendengar atau mungkin kepada yang lainnya. Silahkan Tabe. Oh iya Pak. Harapan saya Pak, mudah-mudahan para petambak garam pada umumnya dan terkhusus petambak garam di Kabupaten Takalar Pak, agar dia bisa memodifikasi sedikit lahan tambak garamnya untuk menggunakan teknologi geomembran, karena dengan teknologi ini kita bisa meningkatkan produksi dan harga garam juga bisa lebih tinggi karena kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan itu akan lebih baik Pak. Saya kira itu Pak harapan kami. Iya. Terima kasih banyak Bu karena menginformasikan kami bagaimana pentingnya mengimplementasikan geomembran untuk tambak garam dan tentunya ini bisa digunakan lebih panjang bahkan sampai 3 tahun dan bisa meningkatkan produksi. Semoga pihak pemerintah juga bisa ada inisiatif mungkin membantu bagaimana prosesnya bisa mungkin diproduksi di Makassar sendiri, jadi penjualannya tidak harus membeli keluar pulau lagi atau mungkin ada bantuan-bantuan lainnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa diterapkan juga di wilayah Sulawesi Selatan, bukan hanya Takalar, tapi seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Ibu Kardianti sudah menginformasikan kepada saya dan juga seluruh pendengar Pak, makasih Pak. Pro 1. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat dipetik dengan baik oleh seluruh pendengar kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili narasumber kami, Ibu Kadrianti Ishak SPI, penyuluh dari Kabupaten Takalar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Pak. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paralel khususnya bisa mengembangkan budidaya yang Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. adalah titik yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Demikian demikianlah perjumpaan kita di Selasa 2 Agustus 2022 bersama dengan narasumber kami Ibu Kadrianti Ishak SPI. Beliau adalah penyuluh
pembicaraan dari Kabupaten Takalar. Sebelumnya ada narasumber kami juga proses Kipra Desa. Irsan Lipit pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Kipra Desa dan juga Anda mendengarkan warta berita dari Medan Data 4 2020 waktu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.